Mantiya sira sadurunge kau mati, mutu qoblal maut, matilah terlebih dulu sebelum kau mati. Matikanlah dirimu, keakuanmu sebelum datangnya satu kematianmu. Ini tujuan semua manusia saat di dunia ini dituntut untuk lekas kembali dan bertemu Allah. Tatkala hal ini tidak lekas kau lakukan, tsumma tunsorun, maka jangan harap pertolongan dari Allah akan kau dapatkan. Nggak bisa. Tetapi jikalau hal ini kau perhatikan dan kau lakukan, maka tsumma tunsorun, walaupun kau tidak mengharapkan datangnya pertolongan, maka dengan sendirinya akan datang. Laksana seseorang mau melahirkan, walaupun tidak kau harapkan untuk wat, maka dengan sendirinya akan datang yang namanya wat. Bahasa Indonesia ini wat iku apa, Pak? Ngeden. Ini bahasa Jawa taman. Hah? Sesuatu yang tidak bisa kau tahan, nggak bisa. Sembuh itu sesuatu yang tidak bisa kau tahan. Itu apa pun. Jikalau kau sudah menafikan, mematikan dirimu, maka nyatalah kehidupan, maka nyatalah hidup dalam dirimu. Inilah yang disebut amal arifun, orang-orang yang hatinya sudah makrifat datang Allah. Iki Zoom 1000 nih gak fungsi dah. Apa yang diharapkan dan atau yang diminta orang-orang yang sudah arif itu tidak ada. Bagi si arif itu tidak ada pengharapan apapun. Sudah tidak, dia itu minta sesuatu pada Allah. Ini yang di YouTube sudah, cuman yang di lokasi gitu. Di lokasi Zoom 1000-nya jalan nggak sama. YouTube kan ngambil print out dari mixer sini, iya, nggak sama yang di lapangan. Di lapangan sendiri tuh. Jadi apa yang dimaksud apa iki? Iki Zoom apa gawane mixer? Saya ulang, amal arif
anapun utawi wong arif iku sudah tidak lagi mempunyai keinginan apapun terhadap Allah, sudah dihilangkan. Karena arif yang dimaksud manusia kan sudah mati, sudah tiada. Bagaimana punya karep? Ikut di mata Allah si arif. Kalau kita tarik si arif itu dari pandangan orang lain, benar tidak mempunyai keinginan apapun kecuali hanya dua. Miturut dawuh Syekh Ibnu Athaillah, dan ini sesuai dengan apa aturan di dalam hukum orang-orang arif, itu tidak mempunyai keinginan apapun kecuali hanya dua. Apa? Nemen-nemeni, apa nemen-nemeni? Bersungguh-sungguh di dalam ubudiyah. Artinya segala aktivitas apapun kok kumawulone arif iki hanya mengharap pada Allah, senantiasa makrifat gitu, senantiasa rohaniyahnya itu tidak lepas dari Allah. Satu. Nomor dua, wal qiyam, sungguh dia itu selalu bihukukil rububiyah, apa? Mendahulukan hak-haknya Allah. Terkait hal ini maka kita akan membahas makalah yang ke-89 ya, terkait masalah harapan si arif miturut sifat basariyah itu cuman ada dua. Qala musannifu rahimahullah, arif itu berangkatnya dari ilmu, amal, istiqomah. Berarti kita tidak terlepas dari proses, kita harus mempunyai guru akhirat. Habis itu kita akan diwejang oleh guru akhirat kita untuk memahami ilmu-ilmu hakikat supaya ruhaniyah bisa ma'rifat pada Allah. Setelah itu baru kita diperintahkan untuk kholwat terus menerus. Dengan cara beginilah Bapak Ibu, jenengan iki ruhaniyah bisa sampai pada puncak tujuan, yaitu ma'rifat Allah. Qala musannifu rahimahullah, matlabul arifina utawi apa sing den suprih den suwun yang diminta si arif itu minallahi saking Allah Ta'ala iku as-sidqu fil ubudiyah. Apa? Nemen-nemeni sungguh-sungguh olehnya ubudiyah. Ubudiyah itu kumawulo, penghambaan dirinya terhadap Tuhannya. Artinya apa, Pak?
segala aktivitas yang terjadi pada si arif itu cuman apa nemen-nemeni bersungguh-sungguhnya dia untuk bertajalli, menghilangkan iman, rasa keakuan diri alias mematikan diri selalu. Sebab dengan begitu maka nyatalah kedirian Allah yang berlaku di dalam si arif. At-tasriku birrububiyah, firrububiyah, dia selalu sungguh-sungguh di dalam setiap aktivitas memegang tali Allah. Itu pertama. Jadi sudah tidak melihat dan membedakan segala hal apa aktivitas yang terjadi pada dirinya, baik di dalam waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Hati beliau selalu duduk di tajalli. Wal qiyamu bi huquqir rububiyah, dia selalu mengedepankan kewajiban hak-haknya Allah. Apa hak-haknya Allah? Sing ngatur iku dudu makhluk tapi Gusti Allah. Jadi hak-haknya Allah ini Bapak Ibu selalu beliau kedepankan. Satu contoh berawal dari satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana hak-haknya Allah? Hak-haknya Allah itu wajib bagi kita untuk fa'budu, disembah. Itu hak-haknya Allah. Tapi Allah tidak akan memaksa bagi hambanya untuk mencukupi hak-haknya Allah. Tidak. Itu terserah manusianya. Alasannya sebab Allah gak butuh disembah. Cuman olehnya kita mencukupi hak-haknya Allah itu kembalinya pada diri kita. Manfaatnya kepada diri kita. Maslahahnya kepada diri kita. Syafaatnya terhadap diri kita, pertolongannya pada diri kita. Lah, untuk mencukupi hak-haknya Allah, biasanya kita itu setiap bulan Ramadan kita bahas tentang sifat wajibnya Allah. Satu contoh, wujud. Ya, wujud. Lah wujud itu haknya siapa? Haknya Allah. Lawannya wujud Adam, tidak wujud berarti itu haknya manusia. Sifat wajibnya manusia. Berarti kita menetapkan yang wujud dan seterusnya itu adalah haknya Allah. Dengan cara semuanya itu muaranya di Sirul Asrar. Setiap kali apapun, cukupilah hak-haknya Allah. Berarti kita ketika saat dikasih Allah apapun bentuk rezeki dunia dan akhirat, berarti Anda harus mencukupi haknya Allah, yaitu kita
bersyukur. Kita bersyukur. Kita bersyukur pada Allah. Apa Allah mencukupi kita tentang masalah kebutuhan duniawiyah, kebutuhan jasmaniyah ini. Allah selalu melayani setiap waktu, setiap saat. Napas itu kita dikasih, dilayani, kita melihat dilayani, kita mendengar dilayani, apapun berarti kita wajib untuk bersyukur. Cara bersyukur kita diterima dan tidak diterima hanya satu kuncinya. Anda harus bertemu terhadap yang Anda katakan alhamdulillah. Itu baru syukur yang diterima. Antara yang matur suwun terima kasih iku bertemu yang diterima kasihkan. Berarti dikatakan arif manakala dia itu selalu mencukupi, selalu mengedepankan hak-haknya Allah. Wal qiyamu bi huquqir rububiyah, selalu mengutamakan hak-haknya Allah. Haknya Allah kalau diringkas berarti harus disembah. Setiap kali apapun disembah. Makanya ajaran ilmu sejati itu 24 jam kita harus nggak ada jeda sedetik pun untuk tidak menyembah. Nggak ada. Kecuali untuk menyembah. Lah ini bisa dilakukan hanya terhadap si arif. Selain si arif, golongan tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena si arif itu bukan lagi menjadi golongan walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid. Si arif bukan lagi sebagai budaknya hawa nafsu, tapi menjadi budaknya Allah. Beda dengan ahli hijab. Ahli hijab kita masih menjadi budaknya hawa nafsu. Dalam aktivitas taat pun kita bertaat karena nafsu. Apalagi bermaksiat juga karena nafsu. Jangankan di maksiat, di taat pun kita itu karena nafsu. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Katakan ngerti ya sira Muhammad bahwasanya sebagian besar di antara manusia lesannya mengatakan aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari akhir, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Lesannya yang mengatakan amantu billah, lesannya mengatakan saya menyembah Allah, tapi hatinya menyembah selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti sumber untuk sampai pada arif pertama tadi, Anda tidak salah memilih guru. Guru yang sampai kali kula pilih adalah guru akhirat, bukan guru dunia. Guru hakikat, bukan guru syariat. Istilah dalam arti kata lain, apabila kau menginginkan ya, bisa untuk berbicara berbahasa Inggris, speaking English, kau harus belajar atau kursus terhadap guru bahasa Inggris. Jangan keliru, pingin bahasa Inggris
Lah kok jenengan kursus nangoni guru bahasa Cina. Jadi ya sampean ya wis ora bisa. Sama. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Anda kepingin sukses duniamu, kau harus belajar ilmu dunia. Ilmu dunia ada gurunya. Yes, kamu harus belajar ke guru ilmu dunia. Waman aradal akhirah, manakala kau pingin sukses ruhaniyahmu tentang akhirat, tentang makrifat datang Allah, mau tidak mau kita harus berguru pada guru akhir pun titik. Lanjenengan pingin sego pecel melebu nangone tuku dodol kemiti, yo gak ketemu. Oke, ya mlebu masuklah pada toko serba ada. Di situ cari pecel ada, rawon ada, persemanan. Ya sesuk Sabtu paling depan persemanan. Ngoten lho. Mbuh iku iwak kadal, mbuh iwak uloh, sing penting ana persemanan. Ngoten lho. Eling-eling aku dikon ngibur jamaah Roma kawi, nggih monggo wis ngono pun sing kok iso menyanyi ya nyanyi ya ngono. Tapi yang jelas apa yang ku minta lagu harus ada kaitannya dengan ngaji. Itu nanti ojo sembarang ngaji lagu-lagu begadang. Iki melayune nang ndi gak ketemu. Lagu kekasih apa piye lah baru kok ketemu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Simpulannya, orang yang sudah mematikan keakuannya hanya dua yang dia harapkan terhadap Allahnya. Selalu dia itu gandeng renteng ambek Gusti Allah yang tanpa jeda. Yang kedua, mencukupi hak-haknya Allah. Apa hak-haknya Allah? Kita utamakan terlebih dulu. Walaupun jenengan ini dihadapkan kondisi apapun, selalu mencukupi haknya Allah. Apa? Menetapkan semua apa yang terjadi itu semata-mata yang berafal, yang berperan adalah hidup. Oh, itu kuncinya ada di situ. Nah, terus bagaimana caranya jenengan iku lekas dan selalu seperti itu? Mungkin saya gambar aja, Anda akan paham. Katakan ini sebuah kaca. Di atas kaca itu ada wadah kecil-kecil. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini wadah ini kau isi dengan cat. Tahu cat? Oke, cat. Cat. Ada warna kuning, warna biru, warna hijau, dan warna apapun. Di antara 5 atau 7, ya. Iki 5 ya, 5. Kayak 5 aja. Di antara di dalam wadah cat itu, catnya macam-macam. Ada yang agak kental, setengah kental, bahkan ada yang cair. Saat cat ini ditumpahkan, aku bertanya, manakah di antara cat 5 ini yang cepat sampai pada bawah ini? Cat yang mana? Iki biru misalnya,
iki kuning, dan seterusnya. Yang jelas cat yang lekas cepat sampai ke bawah adalah cat yang paling cair. Paham maksudnya Pak? Ya wis paham, kata terus no. Lah piye maneh? Cat yang paling cair itulah yang lekas cepat sampai tujuan. Artinya kita semuanya itu wa'ashiru bil ma'ruf, berlomba-lomba lari untuk menuju dan bertemu Allah. Sampai Allah dawuh fafirru ilallah, larilah cepat kau pada Allah. Kalau larimu ikut tadi keadaan cair, cepat. Kalau kental, bundeli, isok-isok gak sambat tutup gon. Maksudnya apa? Segala hal apapun, ini laksana cat yang paling cair. Manakala di dalam dirimu itu sudah tidak ada lagi perkara sing gandoli. Berarti apa Pak? Perkara sing gandoli adalah hubus syahwah. Ini memang selalu ada karena kita masih di dunia. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dihilangkan. Ilangono pergaulanmu menyang masyarakat. Ngedok kuwi sangka pergaulan masyarakat. Berarti semuanya aku tinggalkan. Iya. Anak, bojo, dunya brono, kumpulan-kumpulan tadi masyarakat tinggalan. Apakah ditinggal secara fisik? Tergantung. Yang jelas tarkud dunya wajibatun alaika, wajib bagimu untuk tinggalkan dunia. Berhubung kita memakai sistem wasilun, cukup bagimu meninggalkan secara ruhaniah. Silakan jasad kau awar sama istri, anak, masyarakat, kumpulan, apapun kerjaan, silakan. Tapi hatimu harus tinggalkan itu semuanya. Jikalau kau bisa meninggalkan semuanya itu, maka disitulah yuhibbukumullah. Anda akan diterima hanya bergaul, hanya campur, hanya bercinta, hanya berbicara dan bertemu Allah itu sendiri. Allah tidak akan menerima dirimu manakala di dalam dirimu masih sama-sama dengan selain Allah. Makanya laksana cat yang paling cair itulah yang cepat sampai. Berarti di antara Anda, mana di antara Anda yang melepaskan diri dari pergaulan masyarakat. Jadi masyarakat ini tak sebut masyarakat semuanya, entah istri, anak, pokoknya urusan makhluk. Ini Anda lepas dengan cara bagaimana aku bisa melepaskan secara rohaniah. Muaranya, kuncinya hanya dengan sirul asrar. Itu aja. Mumet jaduke matus, mumet matus, ikut tak. Bis. Sekarang kalau kita memakai sistem majidubun beda lagi. Yang dimaksud tarku dunya wajibatun ala kulli muslimin
ala kulli alaikum alaika iku berarti ninggalno sak fisiki. Siapa jenengan? Sebab kalau sampai melaku sistem niki, fitnah akan muncul. Apalagi kau biasanya itu sopo masjid, kumpulan-kumpulan keagamaan rutin. Ketika saat dengan memakai sistem masjid itu pun mereka pasti akan berkata, oh si fulan saiki atau teko hidayah, berarti tersesat. Begitulah. Anak, istri, semua kau tinggalkan. Kau berteduh di bawah kolom jembatan sendiri, mangan gak mangan opo jari. Udah, iku masjid pun di situ. Lah sekarang pilih sing gak angel-angel aja. Apa? Pilih wasilun. Udah. Anak, istri yang gak terlantar secara syariat, di tengah masyarakat juga gak timbul fitnah. Yes. Tapi saya tidak akan pernah menyalahkan bagi panjenengan yang berjalan di atas sistem majtubun. Ndak. Sebab la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu untuk mengikuti yang mana, terserah. Jadi wajib bagi Anda manakala yang nama cat lekas sampai pada tujuan, yaitu di paling bawah nyampe itu, coron jenengan wusul, wajib bagi Anda secara ruhaniyah tinggalkan selain Allah. Pun Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini terkait masalah pengharapan penyuwunan si arif hanya dua terhadap Allah, dan itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Ndak. Wis ra pengin sugih dunya ora, ra wis ra kepingin sugih pangkat jabatan ya ora, tidak kepingin pengikut banyak ya ora, tidak kepingin apapun yang berkenaan dengan dunia. Hanya satu, pertama adalah asidku fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Dia tekun selalu menyempurnakan kumawulonya terhadap Tuhannya. Yang kedua, selalu mencukupi hak-haknya Allah. Hanya itu yang diharapkan. Urusan aktivitas dohirnya apapun terserah. Justru ketika jenengan duduk di sini itulah, di wilayah inilah, urusan perkara weteng, urusan perkara apapun yang berkenaan dengan apa, dengan keluarga, Gusti Allah tetap mencukupi. Walaupun tidak Anda minta, itu pasti akan diberikan. Oke, monggo kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Kami persilakan. Langsung matei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi. Pada saat di dalam detik-detik kefanaan ada sebuah kalimat perintah yang bunyinya, kibarkanlah benderaku dimanapun kamu berada. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendera yang dimaksud di sini adalah bendera tauhid. Bendera tauhid itu bendera yang di dalamnya itu ada satu pengajaran yang ajarannya itu cuma satu, hanya satu, mengesahkan Allah. Itulah isi di dalam bendera tauhid. Atau boleh saya katakan semua rasulnya Allah mulai zaman Yammon sampai zaman Yamin cuman satu tugasnya itu apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Apa? Mengarahkan hatimu hanya pada hidup. Ani'budullaha, medepo siro, menghadapkanlah hatimu, bersaksilah hatimu, ruhaniyahmu, nyawango hatimu, imano hatimu, rasao hatimu Allah ing urip dari segala hal, aktivitas apapun. Apa yang muncul dan timbul dalam hatimu, bendera tauhid itu kibarno apa? Hatimu harus ada rasa, harus ada iman, semua itu af'alullah. Kayaknya kita yang bicara, melihat, mendengar, bergerak. Tapi sejatine, hakikate, asline iku af'alullah. Nah, dikatakan membentangkan bendera, mengibarkan bendera, itu kita harus berlaku hati itu bertauhid. Apapun bentuk aktivitas Anda, apapun harus hati bertauhid. Berarti menetapkan semua akunya Allah. Wis, iki secara pribadi. Membentangkan atau mengibarkan bendera. Secara umum, wa ahlikum naro. A'rif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Ini harus kau lebarkan terhadap ahlimu. Siapa ahlimu? Anak, istri, orang terdekat kau. Artinya, sampaikanlah isinya tauhid ini padanya. Ini berarti secara umum kita bicara mengibarkan bendera tauhid, berarti kita harus menyampaikan terhadap orang dekat kita. Rasulullah cuman itu. Ani'budullaha, mengajak, mengarahkan hati ini hanya terhadap yang maha suci, yang maha tunggal. Wajtanibut taghut, seiring berjalannya jenengan ini diarahkan untuk ruhaniyah menghadap terhadap Sang Yang Maha Esa. Wajtanibut taghut, secara otomatis Anda akan meninggalkan selain Allah. Itu tadi loh Pak, kau akan bisa sampai pada Allah manakala tarkut dunya, ninggalno urusan selain Allah itu wajib kau lakukan. Secara ruhaniyah baru ketemu. Berarti
ngibarno bendera tauhid secara pribadi laku jenengan yang tidak keluar dari bab ini tadi. Secara umum berarti kau sampaikan terhadap orang dekat Anda. Man ahbabta, orang-orang yang kau cintai, berarti orang dekat kau, sampaikan hal itu. Tapi tetap Anda bihukuki rububiyah, Anda tidak merasa Anda yang menyampaikan, tapi di dalam hati Anda yang menyampaikan hanyalah Allah. Itu etikanya seperti itu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, kami dari Pati, Gus. Alhamdulillah saged nderek sowan mriki ngaos. Enten pertanyaan saking setunggalipun jamaah. Nggih menika nyuwun dipun jelasake hakikatipun roh kalih nyawa niku sami napa mboten ngoten. Ingkang nomor setunggal, ingkang nomor kalih wonten setunggalipun keterangan ten Al-Qur'an menika innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah nasibnya. Nah, mohon penjelasnya itu menurut panjenenganipun Gus. Saking kawula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama antara ruh dengan nyawa atau nyowo? Ibu, bapak, kalau kita orang Jawa gak pantas mengucapkan ruh, karena ruh itu bahasa Arab, bahasa Quran. Wong Jawa ojo kelangan Jawa nih. Nyawa iku bahasa Indonesia. Kalau nyawa iku basa Jawa. Sama prosesnya ngeten, Pak. Ruh di dalamnya ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup utawa urip. Iki wong Jawa. Ruh atau nyawa itu sama, cuman beda bahasa. Ruh itu akan bisa sampai pada urip kalau ada wasilahnya, ada sambungannya, ada talinya, dan tali itu tidak boleh putus terhadap urip. Yes. Rasa itu adalah iman. Kalau bahasa kitab Ihya, ruh itu diisarohno al-qalbu, hati. Yang hati bukan segumpal darah, bukan segumpal daging. Tatkala segumpal darah dalam tiap diri manusia baik, maka baiklah semuanya. Tapi kalau jelek, jeleklah semuanya. Ternyata Bapak Ibu itu nyawa, ruh. Lah di dalam ruh itu ada iman, ada rasa. Rasa ini akan jadi benar manakala dibimbing dengan ilmu rasa yang kita sebut sebagai dinul haq. Ini
Jikalau rasa tidak kita didik, tidak akan rasa itu dengan benar. Artinya apa, Pak? Iman Anda kalau tidak ihsan, belum ihsan, tidak akan pernah benar iman Anda. Iman Anda hanya di mulut, tapi tidak di hati. Iman Anda di zahir, tidak bisa di hati atau di ruh, tidak bisa. Contoh, jenengan bar habis disahadatno, baru Anda disebut orang muslim. Oke. Naik habis muslim, habis Islam, iman. Bukti kalau Anda iman, menjalankan perintah, meninggalkan larangan secara fisik. Ini secara dohir lesan ada. Jenengan ini. Tapi ditanya, hatimu bagaimana? Betulkah kau meninggalkan larangan dan menjalankan perintah secara rohaniah? Tidak. Hanya secara jasmani. Rohani belum. Ini berarti iman Anda itu imani namanya nurul iman. Iman sing masih jari katanya. Jenenge pangeranmu sopo? Allah. Jari sopo? Jari si A jari nih Quran. Berarti kemana-mana nggih sampean ya sih nurul iman. Masih jari. Lah sifat Gusti Allah khalaqakum, menciptakan kau semuanya makhluk. Lah buktekno. Mestinya iman ini kau buktikan siapa sebenarnya Allah yang tadinya itu adalah sebagai khalik, sang pencipta makhluk. Buktekno. Anda mau tidak mau, kalau Anda itu ingin membuktikan sebetulnya Allah ikut Tuhanku yang menciptakan untuk bertemu, maka mau tidak mau wajib Anda masuk di dunia hakikat. Akhirnya Anda dididiklah ilmu tentang rasa, yaitu dinul haq. Akhirnya Anda paham ilmunya, kemudian Anda dititipi guru Anda tentang masalah zikir sirul asrar, baru rasa yang benar muncul. Su'aul basiroh. Apa? Jenengan iki sudah merasakan bahwasanya hidup atas segala-galanya itu wujudnya Allah. Yes. Terus Anda melakukan, mengasah zikir tersebut. Allah katakan, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. An-Nur 35. Cahaya ini hanya kuberikan terhadap hambaku yang kukehendaki untuk menerangi jagate ati. Ala nurin ini disebut nur makrifat, bukan nurullah. Nur makrifat beda dengan nurullah, Pak. Antara nurullah dengan nur makrifat, nurullah dengan nur makrifat beda. Kalau nurullah ini masuknya di makom muhadharah. Ya ngalam kasunyatan iki dunia. Mana nure Allah? Kalau malam hari ya iki, Pak, listrik lampu iki. Iki nure Gusti Allah. Kalau siang hari matahari. Dua nurullah itu akan masuk di dalam alam mukasyafah.
yaitu alam kebukanya gaib makhluk, entah makhluk siapapun, yang jelas ini makhluk gaib, termasuk entut. Ku makhluk gaib ya. Sampeyan pengin roh rupane entut, sampeyan masak ngentuto dandang tutupen, engko segone kuning. Kula nate buktekno waktu ning Mojosari Pondok Darul Hikmah biyen, kepingin roh wujude rupane entut. Ternyata saya punya teman namanya Tarsim kalau nggak salah itu. Jadi ning pondok iku namanya kendil, Pak, kendil. Panci alit iku namanya kendil, kendil. Nek watu cilik namanya kerikil. Terus nodis. Iki cak sodik iki saya. Sesuk cak sodik ya. Wis artis-artis saya diundang kabeh kok. Gantian ngono. Iku setelah airnya habis, arepe disilep. Tahu silep nih ya, men? Diweni godong, ditutupi rapet. Kalau di pondok dulu dikasih batu di atasnya itu. Tutupi panci, sadurunge ditutup iku dikasih godong, terus dikasih tutupi panci, terus ditemek kali watu. Jangka 10 menit tak jamin kuning. Ternyata nggih, Pak. Kuning. Berarti rupane entut iku persis kayak yekmu. Alam mukasyafah yang kumaksud itu bukan bangsa entut. Di dalam alam malakut ada malaikat, ya. Ada alam lahut, di situ ada kumpulan jin, kumpulan iblis dan lain sebagainya. Ini alam gaib barang. Alam lahut, di situ ada para arwah, para kekasih Allah dari unsur nabi dan rasul dan kekasih Allah jenengan iki. So iku mlebune ning gunung. Mboten ning alam barzah. Alam barzah iku alam sing gelap. Iki nggone ahli hijab. Nek ahli suhud itu dimasukkan alam lahut. Lah, iki ada nurullah. Tatkala nure Allah itu dikasihkan jenengan, berarti Anda termasuk ahli mukasyafah. Ahli mukasyafah. Jadi tahu kliwar-kliwere malaikat Israel itu tahu. Liter apalagi waktu Covid iki. Wis gak Israel wis mboten kober mangan, dadi bedoli kene bedoli kuno ngalah. Bon. Iku nurullah. Kalau nur makrifat ya. Nurullah ini di dalam alam mukasyafah muncul itu karena Anda punya satu aurat wirid sing jenengan wadifahkan, istiqomahkan, akhirnya muncullah karo ya itulah nurullah. Anda dulunya nggak bisa nyebul banyu kanggo mertombo orang, sekarang kok ya jodoh. Jadi ana wong loro untu njaluk tombo, sampean amaliyah wau sampean waca, sampean nyuwun datang Allah, sampean sebul waras. Sing suwe gak oleh jodoh, njaluk jodoh disebul. Teko jodone. Apapun itu bentuknya. Lah itu bentuk karomah nurullah. Yes. Kalau nur makrifat Bapak Ibu khusus itu diberikan terhadap mayyasha
orang-orang yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Tandanya adalah yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsan. Dialah yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, termasuk Muhammad itu mengikuti ajaran nenek moyangnya yaitu Ibrahim. Nek sampe rodok merotes aku ngomong Ibrahim ngoko ya Mbah Ibrahim. Kurang enak ya Nabi Ibrahim. Ngene kok protes. Oh Nabi Ibrahim lho. Apa? Ning kono iku gak gila hormat. Ndak. Enggak njaluk dihormati, ndak. Termasuk anak cucunya. Nabi Nuh, termasuk Nabi Muhammad. Enggak minta untuk dipuja-puja, enggak. Enggak minta. Dia itu oleh karena memakai ajaran yang lurus. Wa ana minal musyrikin. Aku sudah tidak lagi termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Sebab aku ini wajah ya ajar aku iku mengarahkan wajah ruku hanya pada Allah. Gini kuau sing kula maksud anibudullah. Lah termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun juga mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Makana libasarin ayu tiyahullahul kitaba al hukma yakulu wan nubuwata thumma yakula linnasi kunu ibadalli. Nggak pernah Pak Nabi Ibrahim ambek Nabi Nuh ambek Nabi Muhammad terakhir itu ngomong sembahan aku, nggak pernah. Pujaan aku, nggak pernah. Mujiyo nang aku sebab aku yang membimbing awakmu, nggak pernah. Apa yang dia dengungkan? Kunu rabbanina walakina kunu rabbaniyina. Sembahan Allah, pujiin Allah, pujaan Allah. Artinya apa Pak? Kalimat yang awal tadi tidak pernah menyuruh umatnya untuk memuja, memuji, menyembah pada dirinya. Kalimat itu kalimat isyarah. Artinya apa Pak? Gini, siapapun kita kalau belum bener nyembahin nanggone yang esa, mesti kita itu merasa kita itu orang yang lebih baik daripada yang lain. Dengan begitu maka kita akan gila dengan pujaan orang lah. Apalagi kita golongan orang alim Pak. Karena ilmu walaupun secara lahir tidak terus terang mengatakan sembahan aku, pujiin aku, tetapi hati kita mengharapkan pujaan masyarakat ikut termasuk. Dan itu bukan ajaran Rasulullah, bukan. Yun sewu loh ya. Sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat. Banyak makalah yang mengatakan kui iku kudu nduweni pujaan, pujian, sesembahan pada guru makhlukmu. Mohon maaf, Rasulullah nggak pernah. Dalam Al-Quran pun tidak pernah hal itu disampaikan. Justru yang disampaikan mulai dari Nabi dan Rasul siapapun sampai kanjeng Nabi Muhammad
iku walakinna kunu rabbaniyina, sembahan pujaan Tuhanmu. Tidak pernah sembahan aku, tidak pernah pujiin aku, enggak pernah. Iki tidak harus diucapkan secara lisan, enggak. Hati harus tidak ada rasa keakuan diri yang melakukan. Dengan begitulah Pak, pasti jenengan itu tidak akan mengharapkan pujaan masyarakat. Kalau kita masih merasa diri kita yang melakukan, siapapun kita pasti masih pengen pengharapan pujaan masyarakat. Nanti ada keterangan dalam satu makalah, ingat, pujaan masyarakat itu adalah racun yang mematikan bagi hatimu. Pujaan ini 1, 2, cacian masyarakat itu obat yang manjur buat hati. Nanti kalau sudah sampai makalahnya kita akan bahas. Bapak Ibu, tinggal kita milih yang mana. Mengikuti ajaran nenek moyang para rasul atau nenek moyangnya jin iku mau, terserah. Monggo sak kersa jenengan. Yang jelas saya katakan, apapun bentuknya, sing penting hatimu itu bisa mengarah ke wajah Allah. Wis, itu aja. Urusan orang lain berkomentar macam-macam, anggapan entut dilebokno kendil, ngono wis. Ngoten mawon, abaikan. Mbahlah orang berkomentar yang sifatnya itu menyudutkan Anda, biarlah, biar. Yang penting hatimu fokus, ini wajah tuaj, ya. Oke. Jadi ruh atau nyawa itu tatkala dikembangkan bisa wa inna ilahi rojiun, rasa itu harus berjalan. Iman itu harus benar. Iman harus pada Allah. Ketika itu sudah Anda asah, maka cahaya itu didatangkan Allah. Cahaya yang kumaksud adalah nur makrifat. Ketika cahaya itu sudah digelar di dalam jagatnya hatimu, maka nyatalah urip, nyatalah Allah. La ilaha illallah al-malikul hakul, nyatalah Allah. Selain Allah tidak nyata. Begitulah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah ayat, Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Artinya gimana Pak? Jangan melihat kaum dari sisi makhluk. Kalau Anda melihat kaum dari sisi makhluk itu, Anda akan muraqabah, masuk di dalam dua pelaku, yaitu khalik dan makhluk. Tapi kalau Anda melihat hidup dalam kaum itu tidak melihat makhluknya, maka yang merubah itu hanyalah Allah. Yang merubah hanya Allah. Tidak ada kaitannya dengan selain Allah. Ingat, aku menyelesaikan satu masalah apapun, aku tidak akan pernah minta pertolongan pada makhlukku. Tak tandangi diri. Artinya saya kerjakan sendiri. Mulai dari jenengan makan, mengunyah, sampai menelan, sampai jenengan iki mau makanan sudah di perut, di dalam perut itu ditransfer, ada yang menjadi vitamin, menjadi kotoran, itu atas dasar hidup itu. Tapi tetap tergantung Anda melihatnya dari mana. Kalau kita melihatnya dari sisi makhluk, sing mangan ya aku makhluk,
sing ngecapi yo aku makhluk, sing nelan aku makhluk. Begitu seterusnya. Inilah ahli hijab, iku mesti melihatnya dari sisi makhluk. Tapi ahli syuhud melihat dari sisi hidup. Makanya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum tatkala kaum itu tidak merubah sendiri. Lihatlah dari sisi hidupnya. Kalau jenengan melihat dari sisi hidup, maka Anda tidak ada penyekutuan terhadap Allah. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jikalau kau ingin bertemu aku, kau tidak boleh menyekutukan aku terhadap sesuatu yang lain. Berarti gak boleh melihat kaum makhluk itu, tapi harus melihat hidup baru. Iman jenengan yo rasa itu akan menjadi benar. Ketika benar maka cahaya datang. Kalau cahaya datang maka kegelapan terhadap Allah tadi hilang. Yang tadinya Allah gaib, Allah gelap, sekarang Allah menjadi nyata, Allah menjadi tidak gaib. Ada lagi.